Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang ini di dalam ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Evi Wardati Maryam, SPSI, MSI selaku pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ghazali Rashid Afandi, SPSI, MA selaku penguji pertama, dan Ibu Widyastuti, MSI Psikolog selaku penguji kedua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen penguji dan pembimbing karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sidang saya pada siang hari ini. Hari ini 12 September 2022, saya Muhammad Rizky Zulkarnain dengan NIM 17203001088 akan mempresentasikan hasil uji saya yang berjudul Hubungan Kebersyukuran dengan Perilaku Prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Jemipari. Yang pertama, pendahuluan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat di mana manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam waktu yang bersamaan. Manusia saling membantu dalam kehidupan sehari-hari karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, manusia membutuhkan manusia lain seumur hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh Fathah Nur Rahman 2011, bahwa manusia bukan hanya individu tetapi juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang pastinya tidak terlepas dari interaksi sosial, berbicara tentang interaksi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terdapat perilaku prososial yang keberadaannya berhubungan dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Perilaku prososial merupakan suatu bentuk perilaku yang kerap dijumpai atau bahkan kerap dilakukan sehari-hari. Perilaku prososial adalah perilaku seseorang yang berusaha mengubah kondisi psikologis atau fisik penerima sehingga penolong merasa bahwa penerima lebih kaya atau puas secara fisik atau psikologis. Perilaku tersebut juga merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada niatan untuk membantu orang lain. Selanjutnya, penelitian dilakukan karena adanya fenomena perilaku prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Jemipari. Dari hasil wawancara, permasalahan yang dialami oleh anggota adalah ada indikasi kurangnya perilaku prososial. Hal ini yang terlihat dari kurangnya kerjasama anggota dan menolong yang merupakan bagian dari aspek-aspek perilaku prososial. Selanjutnya, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara kebersyukuran dengan perilaku prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Jemipari? Selanjutnya, metode jenis penelitian. Model penelitian yang diterapkan ialah penelitian korelasional dengan memakai pendekatan kuantitatif, yaitu ialah pendekatan dengan hasil data berupa angka yang membutuhkan analisis statistik. Selanjutnya, variabel penelitian, variabel independen atau X kebersyukuran, variabel dependen atau Y yaitu perilaku prososial. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota IPNU dan IPPNU Desa Jemipari yang terdiri dari 43 orang. Pemilihan sampel pada penelitian ini memakai seluruh populasi yang ada, yaitu 43 orang. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini memakai teknik sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan suatu teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi digunakan menjadi sampel. Hal ini seringkali dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang cukup kecil. Dalam Seattle 2015.
Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini memakai teknik sampling jenuh, yaitu merupakan suatu teknik suatu teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi digunakan menjadi sampel. Hal ini sering sekali dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang cukup kecil. Selanjutnya, dalam hasil uji normalitas, nilai signifikansi variabel-variabel kesyukuran dengan perilaku prososial dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,522 untuk perilaku prososial, 0,309 untuk kebersihan, yang berarti kedua variabel nilainya lebih tinggi dari 0,05, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa distribusi datanya normal. Selanjutnya, hasil uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel di atas, nilai deviation from linearity sebesar 0,635 dapat diartikan nilai deviation linearity lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data kebersyukuran dan perilaku prososial memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis. Mengacu pada tabel dapat diketahui bahwa analisis tersebut diperoleh hasil koefisien korelasi 0,640 dengan signifikasi 0,000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikansi antara kebersyukuran dengan perilaku prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Janipan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data penelitian mendapatkan hasil koefisien korelasi sama dengan 0,640 dengan signifikansi 0,00. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikansi antara kebersyukuran dengan perilaku prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Janipan, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif antara kebersyukuran dengan perilaku prososial. Artinya, semakin tinggi kebersyukuran, maka semakin tinggi perilaku prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Janipan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kebersyukuran, maka semakin rendah juga perilaku prososial pada anggota IPNU dan IPPNU Desa Janipan. Berdasarkan hasil uji koefisien, determinasi menunjukkan hasil 0,395 R-square, yang berarti dalam penelitian ini variabel kebersyukuran memberikan sumbangan efektif sebesar 39,5% terhadap variabel perilaku sosial. Temuan penting penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis yang diajukan diterima bahwa ada korelasi yang positif antara kebersyukuran dengan perilaku prososial anggota IPPNU Desa Janipan. Sesuai hasil pengujian hipotesis, di atas dapat diketahui bahwa data kebersyukuran dan perilaku prososial berdistribusi normal dan memiliki hubungan linear. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan korelasi persen menunjukkan koefisien korelasi 0,640 signifikasi 0, sehingga bisa diartikan sebagai korelasi yang positif dan bisa disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebersyukuran dengan perilaku prososial pada anggota IPNU, IP. Manfaat penelitian. Penelitian berharap penelitian ini akan bermanfaat banyak untuk sejumlah pihak terkait. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan, khususnya psikologi sosial, mengenai hubungan kebersyukuran dan perilaku prososial. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi IPNU dan IPPNU, organisasi IPNU dan IPPNU dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi tambahan mengenai hubungan kebersyukuran dengan perilaku menolong atau perilaku prososial. Bagi anggota IPNU dan IPPNU, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan pertambahan pengetahuan informasi pada para anggota mengenai hubungan kebersyukuran dengan perilaku prososial pada anggota Desa Janipan.
bagi peneliti selanjutnya ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan lebih sempurna. Untuk referensinya dapat dilihat 34 referensi. Sekian presentasi untuk PPT sedang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.